Oh, ya, oke. Ya, NPWP itu ada dua, Ya, NPWP pribadi dan NPWP perusahaan. ya. Eh, nah, kita bicara tentang NPWP perusahaan. Hmm. Jadi salah satu dokumen yang kita miliki setelah membuat perusahaan yaitu Akta SK Menkumham. Nah, yang ketiga itu adalah NPWP. Diterbitkannya nomor pokok wajib pajak perusahaan. Oke. Nah, ini adalah salah satu ketentuannya sebagai siapapun yang punya penghasilan ya, baik pribadi atau perusahaan, dia harus punya NPWP. Karena Hmm. eh, eh, negara ya, pajak itu. Nah, kita memiliki namanya nomor pokok wajib pajak perusahaan. Hmm. Ini biasanya sudah diurus juga oleh notaris, tapi kalaupun tidak, kita bisa mengurus sendiri ke kantor pajak terdekat sesuai dengan domisili perusahaan. Oh. Syarat-syaratnya Gitu. apa aja, Dri? Ya, syaratnya sederhana, mulai dari dokumen pribadi ya, Hmm. alamat, apa namanya, yang pasti adalah akta SK Menkumham. Nah, Heeh. berikut dengan eh, apa namanya NPWP pribadi dan KTP pribadi dari pengurus, nama-nama yang tercantum di akta perusahaan itu. Oke. Nah, kalau Hmm. langsung ke dokumennya sudah lengkap ya, karena kita pasti mengirimkan KTP NPWP para komisaris, direksi, Hmm. atau pemegang saham. Tapi kalau Oke. tidak, ya kita harus melampirkan pajak. Hmm. Nah, sudah lengkap, sudah mengisi surat permohonan, maka Gimana? Nah, naik dari kantor pajak. oke. Kalau ngomongin kantor Gitu. pajak, kantor pajak yang mana aja, Dri, yang bisa kita tuju ya? Yaitu kantor pajak sesuai dengan alamat di kantor. Hmm. Ya, jadi kalau biasanya nomor pokok sudah diterbitkan dari notaris. Kita tinggal mau mengajukan permohonan eh, kartu fisiknya. Nah, Hmm. jadi sama juga ke pajak sesuai dengan Hmm. alamat domisili. Hmm. Kan ada bagi wilayah itu ya. Nah, Ya. baru kemudian nanti akan dikirim kartu fisik itu ke alamat kantor. Jadi tidak Oh, diberikan langsung pada saat NPWP untuk memastikan bahwa kantor tersebut betul beralamat sesuai yang tertulis gitu. betul, tertulis. Kalau misalnya alamat itu sedikit tentang perusahaannya. Kalau misalnya menggunakan virtual office kan juga ada ya sekarang yang jasa layanan yang Ya, bisa mengeluarkan itu bisa ya, juga ya situ ya nggak apa ya. ya. Nanti kan apa kartu fisiknya juga akan sampai ke alamat yang tertulis itu. Apakah virtual office dan sampainya juga ke sana. Itu kalau Gitu. misalnya sesuatu ganti ganti data kayak alamat itu sesuai dengan pergantian di akte ya berarti ya. Kalau aktenya berubah, kita lapor juga ke NP apa ke kantor pajak atau gimana tuh? Ya, kalau ada perubahan alamat kantor, eh, ada surat keterangan ya Mhm. dari RT RW, surat pindah kan begitu. Nah, Oh, itu bisa diberikan mhm. ke kantor pajak. Menurut saya ya nggak harus merubah akta, merubah akta Mengatakan. kan Oh, membuat biayanya sama itu merubah akta dengan membuat perusahaan oh gitu. akta perusahaan baru. Oh, oke. Jadi Terus surat untuk pembuatan PV sendiri, jadi tadi Adi udah bilang ya ke kantor pajak, tapi kalau misalnya melalui pihak ketiga gitu bisa juga ya, notaris misalnya ya atau ada jasa, badan usaha yang bisa bantu gitu, biro jasa. ya, ada jasa pengurusan pajak ya mulai dari pembuatan NPWP. Hmm. Nah, kalau di sekarang ini bisa sangat fleksibel, data-data bisa dikirim secara online. Oh, Nah, tetapi ada uh, untuk hal-hal tertentu di mana wajib pajak hmm. mendatangi ke kantor pajak yang bersangkutan, apalagi kan di dalam jarak jauh ya.
Itu Iya. nanti bisa saja diurus dari pihak ketiga, tetapi ada poin-poin tertentu di mana wajib pajak untuk datang mengambil dokumen atau mengisi dokumen secara langsung ke kantor pajak. Terus kalau Ya, mengenai jadi ini kan soalnya dulu kalau apa namanya jangka waktu yang dibutuhkan itu dulu soalnya waktu dapat kan karena diurusin sama perusahaan ya dulu pertama kali punya NPWP itu kan NPWP pribadi ya. Terus kalau sekarang kan misalnya kalau pribadi mau ya. bikin NPWP perusahaan, nah itu apa durasinya kurang lebih sama ya penyelesaiannya itu berapa lama ya biasanya bikin NPWP perusahaan? Ya, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ketika data sudah dimasukkan, Aduh, formulir pengajuannya. Nah, oh, nanti secara ke alamat kantor nanti 2 minggu. oh, oke, okay. 2 minggu Ya, ya. Terus kalau mengenai biaya sekarang, Dri, biasanya berapa tuh untuk biaya pengurusan NPP ya? oke. Kalau langsung itu tidak ada biaya ya, tidak ada Oh, biaya. Tapi kalau menggunakan via jasa Bika ya bisa pengurusan. ah, Nah itu relatif juga gitu, tergantung paket yang diambil apa. Misalnya NPWP, kemudian kartu fisik, kemudian ada kartu online-nya juga ya. Jadi nanti tampil oh, berupa gambar yang bisa dikirim secara online juga. Nah itu hmm, kemudian apakah berlanjut juga dengan eh, apa namanya itu eh, apa namanya pelaporan secara online ya. Jadi macam dari di mana kita hmm, bisa pajak kita secara online oke, maupun nanti bisa dibantu pembayar apa laporan pajak secara bulanan, laporan pajak secara tahunan. Jadi kalau hmm, dalam jasa pengurusan pajak itu banyak fitur. Oh ya, hmm. tadi namanya EVIN ya, Oh, Evin, iya, elektronik identifikasi uh, uh, pajak secara online. oke, oke. Ya, Kalau gitu secara umum udah ada gambaran ya, Dri, tentang NPWP perusahaan. Kalau misalnya ntar ada mau tanya-tanya lagi, teman-teman lain juga bisa di kolom komentar ya. Nanti tolong bantu dijawab ya, Dri ya. ya betul ya, sebagai warga negara yang baik ya pajak salah satunya harus punya NPWP, dan NPWP ini juga menjadi syarat untuk kolaborasi kerjasama dengan pihak dan rekening Hmm. dan NPWP biasanya selalu digunakan. Ya, ya betul betul. Itu kepentingannya untuk bisa apa namanya? Kita merasa apa namanya? Perusahaan. Perlu ya memiliki NPWP perusahaannya. Oke, sip. Ya Terima kasih betul. Andri atas informasinya. Ya, ya. Oke ya. Yuk, mari.